Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan menarik dari sahabat kita, yaitu Pak Subadi. Beliau bertanya, "Bang, di channel YouTube Bang Andi saya sudah simak yang 3 tingkatan ilmu. Nah, sekarang saya mau nanya Bang, yang tingkatan ibadah itu yang bagaimana Bang? Coba dijelaskan tingkatan ibadah." Jadi alhamdulillah, ini pertanyaan yang bagus ya. Ya, mudah-mudahan mengalir ilmu Allah menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mau jelaskan 3 tingkatan ibadah ya. 3 tingkatan ibadah. Ibadah kita itu di posisi yang mana, nanti silakan disimak, dicek kita posisi yang mana ya. Tingkatan yang pertama itu adalah orang yang beribadah karena terpaksa. Biasanya yang seperti ini karena terpaksa ya, keimanannya masih sangat tipis. Keimanan yang sangat tipis sehingga dia melakukan suatu ibadah itu ya bukan karena ilmu, bukan karena ketakwaannya, bukan karena Allah. Jadi di sini tidak ada kemerdekaan diri, tapi karena terpaksa. Ya. Jadi harus kita contohkan ini. Contoh ibadah yang sangat rendah ini itu sama seperti ibadahnya anak kecil. Ya, seperti apa ibadahnya anak kecil? Mungkin kita dahulu pernah merasakan. Bagi yang kelahiran tahun 70-an, tahun 80-an itu mungkin pasti paham ya. Kalau tahun 90-an ke atas itu udah kurang. Kalau kita dahulu gak sholat, udah 7 tahun umur kita gak sholat, kena rotan itu sama orang tua ya. Macam saya dulu waktu kecil tuh malas sholat, dirotan sama orang tua. Jadi ibadah yang kita lakukan itu ya karena terpaksa, bukan karena keinginan diri kita, bukan karena pengabdian kita kepada Allah, tapi karena terpaksa. Itulah ibadahnya anak kecil ya, sangat rendah itu. Jadi kalau ada orang aku sholat lah hanya sekedar kewajiban, ya itu karena terpaksa namanya ya, karena terpaksa. Sama halnya seperti kita naik sepeda motor ya, kita pakai helm takut istilahnya takut ditilang oleh polisi ya, pakai helm lah ya, itu kan terpaksa, itu bukan karena maunya kita, karena peraturan. Tapi kalau kita pakai helm karena demi keselamatan diri kita, kita tahu nanti kalau aku nggak pakai helm ketabrak bahaya, cedera kepalaku, terbentur kepalaku, berbahaya. Akhirnya kita pakai helm. Itu udah dengan kesadaran ya, udah ada ilmu tuh namanya. Tapi kalau kita masih melakukan sesuatu kebaikan karena terpaksa, ya itu berarti belum ada ilmu. Sama halnya seperti ibadah anak kecil. Atau seperti apa lagi contoh yang lain, datang mertua kita, selama ini gak pernah sholat kita, begitu datang mertua sholat pula kita. Banyak ini yang kena ini begini, nampakin pula itu bahwa kita orang sholat ya kan. Datang mertua pura-pura kita sholat, selama ini gak pernah sholat, begitu datang mertuanya dia nampakin bahwa dia sholat ya. Itu namanya terpaksa ibadahnya. Itu masih level awal, masih level paling rendah ya. Apalagi melakukan ibadah masih takut neraka ya. Tiap hari kita dengar kisah-kisah neraka, aku takutlah masuk neraka. Akhirnya ibadah kita karena takut neraka, ya itu namanya juga masih ibadah karena terpaksa ya, masih level rendah itu. Lalu ibadah yang kedua, ibadah yang karena ada maunya. Ini udah naik sikit nih ya, tapi udah pandai dia, udah pandai mengakal-ngakali Allah ya.
Tapi di sini masih belum ada keikhlasan. Itu sama juga masih seperti anak kecil. Seperti apa anak kecil? Contoh anak saya ya. Saya suruh dia beli rokok ke kedai, ke warung. Tolong nak, belikan rokok ayah nak, rokok ayah udah habis nih. Nanti minta jajan ya 1.000 katanya. Baru dia jalan. Kalau nggak dikasih jajan nggak jalan dia. Berarti itu masih ada maunya. Dia melakukan sesuatu ingin meraih keuntungan, ingin meraih kebaikan untuk dirinya ya. Biasanya yang seperti ini orang beribadah karena Anda maunya ini banyak. Ya kan? Banyak kalau kita mau contoh-contohkan itu banyak sekali. Rajin zikir biar terbuka indera keenam. Biar terbuka indera ke-8, indera ke-9, nggak tahu lah indera keberapa lah ya kan. Banyak kali dia keinginan-keinginan yang untuk dirinya. Ya kan? Rajin sholat biar hidupnya makin enak. Rajin bersalawat biar rezekinya lancar. Itu masih ada maunya itu. Ya kan? Apalagi rajin sholat duha biar dagangannya laris. Si ada udang di balik bakwan itu. Belum tulus kita karena Allah. Berarti ibadah kita itu untuk siapa? Bukan untuk Allah itu. Itu untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Padahal Allah sudah jelaskan di Al-Quran, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah ya. Nyatanya sholat kita untuk diri kita. Aku rajin sedekah bang, tapi mengharapkan kelipatan sedekah. Allah bilang, kau kasih 1, ku kasih 10, ku balas 10 kali lipat. Akhirnya rajin dia bersedekah. Begitu dibalas sama Allah 10 kali lipat, untuk siapa? Untuk dirinya. Jadi sedekah yang dia keluarkan bukan untuk Allah itu, masih untuk dirinya. Itu sama juga seperti anak kecil tadi. Masih mengharap imbalan, masih mengharap kebaikan untuk dirinya. Ya, sama aja kayak pedagang, ya. Barter istilahnya. Jadi sesuatu itu harus murni, kita harus paham tingkatan kita ini di mana. Apalagi contoh-contoh yang lain, ya. Sama itu seperti para caleg itu, ya kan? Belum jadi anggota dewan dia, sedekah sana sedekah sini, ya kan? Bagi-bagi duit. Apalagi, pokoknya ditunjuk-tunjukkan dermawannya itu, kebaikannya itu. Udah dapat dia caleg, mana ada lagi dia ingat, ya kan? Udah jadi dia, mana ada lagi dia ingat, mana ada lagi dia berbagi seperti dia sebelum jadi, ya. Itu juga ibadah yang karena ada maunya, ingin menarik simpati rakyat, ingin menarik simpati warga, biar dianggap dia ini orang baik, ya. Biar apa? Terpilih. Udah terpilih, nggak ingat lagi dia sama rakyat, ya. Biasanya begitu-begitu belum murni karena Allah. Berarti itu sama aja seperti anak kecil ya. Mau jajan dia, mau dia kerjain sesuatu biar apa? Biar dapat jajan. Ya. Banyaklah kalau kita mau contoh-contohkan. Lalu kita lanjut ke tingkat yang ketiga. Tingkat ketiga adalah ibadah yang karena cinta kepada Allah. Jadi ibadah karena cinta ini sudah wilayah fana, sudah wilayah zero, sudah wilayah pengabdian. Ya. Bukan karena terpaksa, bukan karena ada maunya, tapi karena sebagai pengabdian. Orang yang cinta itu pasti mengabdi. Itu hakikat cinta, ya. Nggak minta imbalan itu orang yang cinta itu, ya. Jadi dia selalu memberi yang terbaik, itu orang yang cinta. Jadi sekarang kita tanyalah diri kita, apapun ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini masih untuk diri atau untuk Allah, ya. Masih untuk diri atau untuk Allah. Orang yang cinta akan mengabdi. Orang yang cinta tidak mengharap imbalan. Orang yang cinta ada rasa syukur, ya. Itu orang yang cinta.
ada rasa rindu kepada Allah. Akhirnya apa? Sholat dia. Dahulunya malah sholat, ya. Atau dahulunya sering sholat tapi masih di level bawah tadi. Satu, karena terpaksa. Yang kedua, karena ada maunya, ya. Biar masuk surga, ya. Masih diharap-harap itu surga itu. Aku rajin sholat lah biar masuk surga, itu masih tingkat nomor 2 itu. Ada maunya, ya. Kalau orang yang karena cinta, bukan karena surga, bukan karena neraka, aku nggak harap apa-apa ya Allah. Yang aku harapkan Engkau ridho pada aku ya Allah. Itu hakikat cinta tadi. Orang yang karena cinta, ya kan? Contohnya, apalagi contoh-contoh dalam kehidupan. Ketika dia bersedekah, ya. Kalau dia bersedekah nggak ada itu dia harap-harap kelipatan sedekah itu nggak ada dia harap. Aku sedekahlah biar dapat kelipatan 10 kali lipat, 100 kali lipat, itu nggak ada lagi di pikirannya itu. Ya. Justru dia itu di situ amanah. Ya Allah, hari ini rezekiku kok lebih ya Allah. Biasanya tidak seperti ini yang aku dapatkan, tapi hari ini agak lebih ya. Aku tahu ya Allah, aku sadar ya Allah, aku ngerti ya Allah. Pasti ada perintahmu di sini, pasti ada hak orang lain di sini. Kepada siapa aku salurkan ya Allah? Kepada siapa aku berikan ya Allah? Dia tanya sama Allah itu. Itu orang yang karena cinta. Akhirnya dia bertanya kepada Allah, ada dorongan. Aku kasih si fulan itu butuh. Lalu dia salurkanlah sedekah itu. Ya Allah, bukan aku yang bersedekah ini ya Allah. Bukan aku yang memberi ini ya Allah. Aku gak mampu apa-apa ya Allah. Semua ini, kemampuan ini karenamu ya Allah. Engkau yang mampukan aku, Engkau yang kuatkan aku, Engkau yang memberikan kelapangan pada rezekiku, sehingga aku memberi ini karena Engkau ya Allah. Menjalankan amanahku karena Engkau ya Allah. Itu adalah orang-orang yang sudah level tinggi. Jadi ibadahnya bukan lagi merasa ibadah, gak merasa dia ibadah. Apa yang dia lakukan karena Allah semua, ya. Dia sholat gak karena takut mertua lagi, karena rasa rindunya ingin bertemu kepada Allah. Nah, itu orang-orang yang cinta, ya. Misalkan kita gini, lagi sibuk kita kerja, dengar suara azan itu di masjid. Waduh, waktu azan pula lagi, waktu sholat pula lagi. Akhirnya kita tinggalkan pekerjaan kita, sholat kita. Begitu kita sholat itu bukan karena kita rindu kepada Allah, tapi karena terpaksa. Ya, karena udah waktunya sholat, jadi mau gak mau harus kita tinggalkan kerjaan. Ya, terpaksa kita itu. Banyak yang seperti itu. Jadi sholat kita itu hanya sekedar memenuhi kewajiban saja. Makanya disitulah sholat kita itu gak tercerminkan pada kehidupan, ya. Sholat rajin, zikir rajin, ngaji rajin, tapi di kehidupan maksiat jalan juga. Ya berarti engkau belum sholat. Belum sholat itu namanya. Gak tercerminkan pada perilaku kita di kehidupan. Ya. Sholat rajin, zikir rajin, ngaji rajin, gunjing orang juga. Cari aib orang juga. Membuka keburukan orang juga. Di mana letak sholatmu? Gak ada sholat seperti itu, ya. Jadi orang-orang yang sudah di tahap cinta ini, ya semua sudah Allah udah. Ya, aku bisa berdiri, aku bisa ruku, aku bisa sujud. Semua karenamu ya Allah. Karena kekuatan darimu ya Allah. Ya kan? Andai kata dikasih lumpuh kita gak bisa kita sholat dengan sempurna, ya kan? Ini dikasih kita kekuatan, bisa sholat, sombong pula kita sama orang. Merasa alim, merasa suci, merasa paling bersih, merasa paling benar, ya kan? Orang lain gak sholat, kita hina orang itu. Orang lain gak sholat, kita benci orang itu. Nah inilah banyak kita ini. Lama-lama jadi Tuhan. Padahal kita nggak tahu kita ini hanya dipinjamkan sedikit aja kuasanya itu. Tapi kita pula merasa Tuhan. Banyak menghakimi orang, ya kan? Memandang rendah orang yang belum bisa baik seperti kita. Nah ini hati-hati. Jadi orang yang sudah di tahap cinta, ya sudah semua karena Allah udah.
Aku bersedekah karenamu ya Allah. Aku sholat karena rinduku padamu ya Allah, untuk engkau ya Allah, bukan untukku. Ya, aku senang agama, aku senang ngaji karena agar kekuatan semangatku semakin kuat padamu ya Allah. Ya, ini senang ngaji tapi ngilmu, senang ngaji ingin dapat karomah, senang ngaji ingin begini ingin begitu, banyak kali keinginan kita itu. Berarti masih ada maunya ya. Orang yang betul-betul di tahap cinta, dia udah nggak ada lagi untuk dirinya udah. Ya, semua yang kulakukan karenamu ya Allah. Aku berbuat baik karena aku memandang ketika aku baik kepada hambamu, kepada makhlukmu, sejatinya aku sudah baik kepadamu ya Allah. Ya, baik dia sesama makhluk. Karena apa? Begitu cara dia berbuat baik kepada Allah. Beda sama orang-orang yang ada maunya tadi. Ya, kau baik sama aku baik. Kau nggak baik, aku nggak baik juga. Itu masih ada maunya. Belum di tahap cinta itu. Ya kan? Apapun bentuk ibadah kita, coba tanya diri kita lah. Udah murni belum ini? Ya. Jangan-jangan masih di tahap anak kecil kita ini. Suruh ini, suruh itu, minta permen, ya kan? Suruh ini, suruh itu, minta jajan. Banyak yang seperti itu. Bahkan umur sudah tua pun ibadahnya pun masih seperti itu. Ya. Jadi sama-sama kita belajar, mudah-mudahan murnilah kita semua karena Allah. Semua bertahap. Ya. Sesuai dengan kedewasaan, keilmuan kita, kedewasaan spiritual kita, ya. Sama-sama lah kita belajar. Jadi mudah-mudahan teman-teman jadi paham di mana letaknya, di mana levelnya, di mana tingkatannya, ya, perbaiki. Segala yang kita lakukan udahkah karena Allah atau karena diri kita? Ya, hati-hati loh. Jangan sampai kita ibadah rajin, nanti Allah hanya membalas di dunia, ya. Di akhirat gak dapat lagi, kosong, ya kan? Lalu komplain pula kita sama Allah, ya Allah, udah luar biasa ibadahku selama di dunia ya Allah, kenapa itu tidak engkau hitung ya Allah? Apa kata Allah? Udah ku bayar di dunia, kau minta jajan, udah kasih jajan di dunia, ya kan? Kau sedekah, udah ku lancarkan rezekimu, ku balas berkali-kali lipat, tapi di akhirat kau gak dapat lagi. Di dunia aja kau dapat. Hati-hati, jangan sampai seperti itu kita nanti. Ya. Jadi murnikan lagi ibadah kita. Apapun bentuk ibadahnya, karena Allah kah atau karena ada maunya. Ya. Apapun bentuknya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk saudaraku, untuk sahabatku yang lain, sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan kita paham di mana tingkatan kita, ya belajar terus. Tingkatkan terus ke tahap cinta, ya. Kalau sudah tahap cinta itu, itulah yang dikatakan hamba sebenar-benar hamba. Ya, kita harus pahami kenapa Allah sering memberi perumpamaan dengan kata hamba, ya. Hamba itu adalah pengabdi. Ya. Pengabdi dia, mengabdi dia, itu hamba itu. Nah, mudah-mudahan kita sampai ke derajat hamba itu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.